Bab 2616. Pollard merasa bahwa Charlie harus memiliki Embran Group dan dana 10 miliar di tangannya. Ketika kedua hal ini bertambah, itu hanya lebih dari 100 miliar dan mengangguk, dan kemungkinan mencoba bersaing dengan keluarga Wade atau keluarga Su hampir nol. Charlie tersenyum sedikit saat ini dan berkata, "Anda mengatakan Profesor Watt, saya masih memiliki dana puluhan miliar di tangan saya. Selain itu, saya memiliki perusahaan farmasi dengan momentum bagus dan laba tahunan 10 miliar. Bahkan mungkin melebihi 100 miliar tahun depan, dan sangat mungkin untuk terus memasok darah untuk proyek saya yang lain." Pollard berkata dengan heran, "Anda memiliki perusahaan farmasi dengan keuntungan tahunan lebih dari 10 miliar? Apa namanya?" Charlie berkata, "JX Pharmaceutical. Saya ingin tahu apakah Profesor Watt pernah mendengarnya." Pollard bahkan lebih terkejut, berkata, "Itu adalah perusahaan yang memproduksi JX Weisan." Charlie mengangguk, "Ya, produk inti saat ini adalah JX Weisan." "Tuhanku!" Pollard berseru, dan berkata, "JX Weisan sekarang terkenal di seluruh dunia. Saluran gastrointestinal saya selalu bermasalah. Saya juga mengambil sekotak Weisan beberapa waktu lalu. Itu segera bertindak. Saya dulu tidak berani makan makanan mentah, dingin, atau pedas. Sekarang saya punya JX Weisan. Masakan Sichuan, masakan Hunan, hotpot Yuzhou, dan masakan Jepang benar-benar tidak bisa disebutkan." Dia berkata, "Ada juga banyak teman di Amerika Serikat yang meminta saya untuk membantu mereka membeli obat ini. Setiap orang memiliki reputasi untuk obat ini, tetapi saya benar-benar tidak berharap perusahaan ini menjadi milik Anda." Charlie mengangguk dan berkata, "Awalnya, saya bekerja sama dengan WS Pharmaceuticals. Saya mengatur kembali farmasi W dan memberikan saham tertentu kepada orang yang bertanggung jawab atas farmasi ini. Kemudian saya mengintegrasikan Kobayashi Pharmaceuticals dari Jepang, sehingga kapasitas produksinya juga meningkat pesat. Saya yakin JX Weisan akan segera mencakup pasar global. Saat itu, untung ratusan miliar dolar setahun sebenarnya bukan masalah." "Memang," Pollard berkata dengan serius, "senjata ajaib terbesar dari sebuah perusahaan farmasi adalah obat yang bagus. Perusahaan farmasi top dunia memiliki pendapatan tahunan ratusan miliar dolar, yang setara dengan beberapa yuan triliun, tetapi laba bersih mereka umumnya tidak terlalu tinggi, karena biaya penelitian dan pengembangan sangat besar, dan biaya penelitian dan pengembangan obat dapat dengan mudah mencapai miliaran atau bahkan puluhan miliar dolar. Apakah biaya penelitian dan pengembangan JX Weisan Anda tinggi?" Charlie menggelengkan kepalanya, "Biaya penelitian dan pengembangan JX Weisan tidak tinggi, jadi perusahaan saya, dalam hal margin laba, akan lebih besar daripada perusahaan farmasi lain." Pollard tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol dan mendesah, "Ini benar-benar luar biasa. Lihatlah dengan cara ini, Anda dapat membuat peta bisnis Anda sendiri dalam beberapa tahun. Masa depan tidak terbatas." Saat dia berkata, dia mendesah tak berdaya, dan berkata, "Sejujurnya, sekarang adalah kesempatan bagus bagimu untuk memotong transportasi laut. Pasar telah melepaskan bagian yang begitu besar, dan Anda tidak kekurangan arus kas. Cepat bangun armada transportasi yang besar, lalu dengan cepat memajukan bisnis terkait. Sangat disayangkan bahwa saya tidak dapat melanggar sumpah saya untuk membantu Anda, dan Departemen Universitas juga menaruh harapan yang tinggi kepada saya. Saya berharap dapat mengambil jurusan manajemen ekonomi di universitas ke level tertinggi di negara ini. Saya benar-benar ingin para tetua kampung halaman memberikan kontribusi jangka panjang, dan berharap untuk menumbuhkan lebih banyak bakat luar biasa untuk masa depan." Charlie mengangguk cepat dan berkata, "Profesor Watt, saya mengerti apa yang Anda katakan. Sebaliknya, pekerjaan Anda saat ini lebih memiliki nilai sosial dan signifikansi sosial. Saya secara pribadi memahaminya." Pollard terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata dengan semangat, "Charlie, jika Anda tidak menyukainya, biarkan putri saya membantu Anda." Bab 2617. "Putri Anda?" Charlie sedikit terkejut sekaligus. Kali ini, Pollard memperkenalkan, "Anak perempuan saya seumuran dengan Anda. Dia baru saja lulus dari Stanford doktorate tahun lalu dan telah bekerja untuk Goldman Sachs Capital di Wall Street." Dia sedikit memberontak. Dia tidak mendengarkan apapun yang saya katakan.
Charlie tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepadanya, Profesor Watt, jika saya ingin bekerja sama dengan putri Anda, bisakah dia setuju? Pollard buru-buru berkata, saya telah membujuknya. Momentum perkembangan ekonomi di Cina saat ini sangat bagus, dan jauh lebih kuat daripada di Amerika Serikat dan Eropa. Dari segi potensi pembangunan pasti jauh lebih baik dari luar negeri. Jantungnya bergerak, tapi dia sedikit gugup dengan saya, jadi mulut saya sangat kaku. Saya pikir jika Anda berbicara dengannya, dia harus setuju. Dengan itu, Pollard buru-buru menambahkan, putri saya tidak berani mengatakan bahwa dia jenius, tetapi dia memang sangat spiritual dalam keuangan dan manajemen. Jika Anda dapat meyakinkan dia untuk membantu Anda, maka saya dapat membantu di belakang. Pada saat itu, kami berdua, ayah dan anak, akan membantu Anda melakukan banyak hal bersama, dan saya tidak akan pernah muncul sendirian. Saya tidak akan melanggar sumpah saya dan saya hanya akan memberikan saran. Charlie sangat gembira saat mendengar ini. Awalnya diharapkan Profesor Watt akan diturunkan, tetapi menurut situasi ini, jelas tidak mungkin bagi Profesor Watt untuk membantu secara langsung. Namun, jika dia benar-benar dapat membujuk putrinya untuk setuju untuk bergabung, maka Profesor Watt tidak hanya akan dapat membantu, tetapi putrinya juga akan menjadi siswa yang tinggi. Cara melihatnya adalah hal yang sangat hemat biaya. Jadi Charlie buru-buru bertanya kepadanya, Profesor Watt, saya ingin tahu di mana putri Anda sekarang? Pollard menghela nafas, dan berkata, dia sekarang di Suriah. Suriah? Charlie berseru, saya mendengar bahwa tempat itu bergolak sepanjang hari, mengapa dia lari ke sana sebagai seorang gadis tanpa masalah? Pollard menghela nafas, ketika aku membicarakannya, dia marah. Gadis bau ini selalu menantangku di mana-mana. Saya membiarkan dia datang ke Cina. Lagi pula, Cina bukan hanya yang paling potensial, tapi juga paling aman. Toh di Amerika Serikat, ada berbagai penembakan di tempat itu sepanjang hari. Berjalan di pinggir jalan pasti terkena peluru. Tetapi ketika gadis ini mendengar apa yang saya katakan, dia segera bekerja sama dengan beberapa teman sekelasnya ke Suriah dan berkata bahwa dia akan benar-benar mengalami kekejaman perang, lalu kembali dan memulai dana amal anti-perang. Saat dia berkata, Pollard meringis tak berdaya. Anda berkata, bukankah ini hanya mencoba membuat masalah dengan saya? Charlie mengangguk dan tersenyum, jadi, karakternya memang agak memberontak. Ini lebih dari sedikit? Pollard berkata sedikit tidak nyaman, apa kau tahu hal yang paling menyebalkan? Charlie bertanya dengan bingung, apa itu? Pollard hanya ingin bicara, tapi tiba-tiba dia berhenti bicara. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan berkata tanpa daya, lupakan saja, sayang sekali untuk membicarakannya, aku tidak punya wajah untuk memberitahu orang lain. Bab 2618. Melihat rasa sakit di wajahnya, Charlie menghibur, Profesor Watt, sebenarnya, Anda tidak perlu terlalu marah. Adalah normal bagi anak muda untuk memberontak. Dan sejauh yang saya tahu, orang jenius di banyak bidang memiliki kepribadian yang kurang lebih. Beberapa memberontak, mungkin semakin seperti anak kecil, semakin kuat pemikiran mandiri, semakin mampu melakukan beberapa hal besar yang menghancurkan dunia. Pollard tiba-tiba menutupi dadanya dan berkata dengan marah, kamu tidak tahu betapa memberontaknya gadis bau ini. Jika dia pergi ke Suriah, saya akan menanggungnya. Bagaimanapun, tempat itu semrawut, tapi biasanya mereka memiliki perselisihan sipil, dan mereka relatif bersahabat dengan Tionghoa dan Tionghoa perantauan, tapi gadis ini, dia. Setelah membicarakannya beberapa kali, Pollard tiba-tiba terjebak lagi. Dia tersipu dan menjadi marah padanya untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas dan berkata dengan cemberut, gadis bau ini, aku memberitahunya tahun sebelumnya, dia sekarang adalah wanita yang besar dan muda. Saatnya mencari seseorang untuk menikah dan memiliki anak. Anda tahu apa yang dia katakan? Charlie menggelengkan kepalanya dengan tatapan bingung, tapi bertanya sedikit dengan rasa ingin tahu, apa yang dia katakan? Pollard sangat tertekan dan berkata, dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak menyukai laki-laki. Katakan padaku, seorang gadis tinggi berusia 27 atau 28 tahun, dia tidak perlu menemukan apapun. Dia bahkan bilang dia tidak suka pria. Seperti wanita? Bukankah ini akan membuatku kesal? Charlie tidak menyangka itu akan menjadi jawaban seperti itu. Dia berkata dengan malu-malu, Profesor Watt,
saya pikir dia mungkin sengaja bercanda dengan Anda. Bagaimanapun, Anda juga mengatakan bahwa dia selalu memberontak. Jika Anda membiarkannya pergi ke timur, dia akan mencoba pergi ke barat, mungkin dia tidak benar-benar ingin pergi ke barat, hanya bertindak dan dengan sengaja membuat Anda kesal. Pollard menutupi wajahnya dan berkata, "Hei. Awalnya aku berpikir begitu, tapi siapa sangka dia membawa pacarnya ke rumah tahun lalu, dan memberitahuku bahwa dia berencana untuk menikah dengan pacarnya dalam beberapa tahun." Charlie tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya ketika dia mendengar ini. Pollard menghela nafas depresi kali ini, "Kamu mengatakan bahwa saya memiliki anak seperti itu dalam hidup saya. Jika dia benar-benar menikah dengan seorang gadis, bagaimana saya bisa melihat leluhur saya di masa depan?" Setelah berbicara, dia buru-buru menatap Charlie dan berkata dengan serius, "Charlie, itu semua terserah kamu. Gadis ini tidak bisa berkomunikasi denganku sekarang. Dia tidak mendengarkan apa yang saya minta untuk dia lakukan. Anda membantu saya. Dia pergi ke Rose Hill dan memintanya untuk bekerja jujur denganmu. Selama Anda dapat membantu saya melakukan ini, saya pasti akan membalas Anda di masa depan." Charlie buru-buru berkata, "Profesor Watt, Anda serius? Anda adalah teman sekelas, teman, dan penatua ibu saya. Bahkan jika Anda tidak melakukan apapun untuk saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda." Charlie berkata, "Profesor Watt, bagaimana dengan ini? Beri aku informasi kontak putrimu. Saya akan berkomunikasi dengannya untuk mengetahui apakah dia tertarik dengan pekerjaan saya." "Itu hebat." Pollard buru-buru menepuk dadanya dan berkata, "Jangan khawatir, meskipun dia adalah putriku, dia tidak terlalu bisa diandalkan saat aku cocok dengannya, tapi dia masih sangat bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu. Dari perspektif bertahun-tahun, gadis ini memang berbakat. Jika dia datang untuk membantu Anda, ditambah dengan dukungan-dukungan saya yakin itu pasti akan membantu Anda melakukan bisnis transportasi. Oleh karena itu, jika dia disarankan untuk datang ke Rose Hill, dia harus datang, saya mohon." Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, "Profesor Watt, yakinlah, saya akan mencoba yang terbaik." Pollard buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Hei, jangan panggil Profesor Watt siswa seperti itu, panggil aku Paman Watt." Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Oke, Paman Watt." Pollard mengeluarkan ponselnya dan berkata kepada Charlie, "Ayo, mari tambahkan akun WeChat. Saya akan memposting kartu nama WeChat-nya kepada Anda setelah selesai. Saat kamu menambahkan dia, jangan bilang itu direkomendasikan olehku, katakan saja kamu kebetulan melihatnya. Anda tertarik untuk bekerja dengannya secara mendalam tentang makalah di jurnal keuangan." Setelah itu, Pollard berkata dengan malu-malu, "Gadis ini agak sombong, kamu harus menahannya terlalu banyak. Jika kamu menahannya sehingga kamu tidak dapat menemukan utara, ini akan menjadi setengahnya." Bab 2619. Charlie tahu bahwa kekurangannya sekarang bukanlah uang tapi bakat. Berbisnis tidak hanya sekedar membicarakannya, itu bisa dilakukan dengan imajinasi. Apalagi untuk mengelola sebuah perusahaan, Anda harus memiliki talenta terbaik dengan kemampuan yang cukup kuat untuk menjadikan perusahaan semakin besar dan kuat. Charlie sekarang hanya memiliki 2 urusan di tangannya. Salah satunya adalah Emgrand Group dan yang lainnya adalah JX Pharmaceutical. Grup Emgrand memiliki Doris yang bertanggung jawab, dan JX Pharmaceutical bertanggung jawab atas Liang. Namun selain 2 sektor bisnis tersebut, jika dia ingin menambah bisnis baru lainnya, dia terjebak pada bakat. Orvel setia, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah orang yang kasar, dan dia dapat melaksanakan perintah, tetapi dia masih memiliki banyak kekurangan untuk benar-benar membiarkan dia menggunakan otaknya untuk melakukan hal-hal besar. Sisanya, apakah itu Qin Gang, Solomon Wang, Tai Lai, atau bahkan Warnia, mereka semua memiliki bisnis sendiri, dan Charlie tidak bisa membiarkan mereka menyerahkan karir aslinya untuk bekerja untuknya. Karena itu, minat Charlie saat ini adalah merekrut sebanyak mungkin. Jika ada tim manajemen yang kuat, maka tidak hanya akan melakukan terobosan-terobosan di bidang transportasi laut tetapi bahkan di masa mendatang akan mampu mengembangkan usahanya ke lebih banyak wilayah. Charlie sangat ingin mencoba Putri Pollard Watt karena dia haus akan bakat. Lagi pula, jenis, beli satu dapat satu gratis, ini tidak terlalu umum, jadi dia harus memanfaatkan peluang tersebut jika bertemu dengannya.
Tetapi dia juga sangat jelas dalam hatinya bahwa Pollard tidak yakin untuk memanggil putrinya, jadi dia menaruh harapan padanya. Jika dia bisa membujuk putrinya untuk datang ke Arrows Hill seperti yang dia inginkan, Pollard pasti akan mengingat kebaikannya di dalam hatinya. Jadi Charlie mengeluarkan ponselnya dan menambahkan akun WeChat Pollard, lalu Pollard merekomendasikannya kartu nama WeChat. Charlie melihat kartu nama yang direkomendasikan oleh Pollard dan menemukan bahwa nama panggilan pihak lain adalah Musim Gugur Kecil Tidak Takut. Kepalanya adalah bayi laki-laki gemuk, mengepalkan tinjunya, dan menunjukkan ekspresi bekerja keras untuk bersorak. Pollard berkata ke samping, "Charlie, izinkan saya memberi Anda pengantar singkat. Nama putri saya adalah Melbawat. Yang satu dia harusnya tahun yang sama denganmu, tapi aku ingat kau sepertinya berada di paruh pertama tahun ketika bunga musim semi bermekaran. Secara kasar, kan?" Charlie mengangguk dan berkata, "Saya lahir di bulan kedua kalender lunar, hanya 1 bulan setelah festival musim semi." "Ya." Pollard berkata sambil tersenyum, "Saya mungkin ingat pesan yang saya terima di musim semi. Melba lahir di paruh kedua tahun ini di musim gugur. Saat itu, ada daun-daun berguguran di awal, jadi saya beri dia nama ini." Dia berkata, "Ngomong-ngomong, kamu ingat apa yang saya katakan? Jangan sebut saya saat menambahkannya." "Baik." Charlie buru-buru berkata, "Paman Pollard, jangan khawatir, aku punya selera ukuran." Pollard terkekeh, menepuk bahu Charlie, dan berkata, "Charlie, hubungan tegang pamanmu dengan gadisku harus bergantung padamu untuk menengahi. Anda harus melakukan yang terbaik. Jangan mudah menyerah." Charlie tersenyum dan berkata, "Paman Pollard, jangan khawatir, saya tidak akan menabrak tembok selatan dan tidak melihat ke belakang. Jika putri Anda benar-benar tidak setuju, selama Anda mengangguk, saya akan pergi ke Suriah dan mengikatnya kembali." Bab 2620. Pollard tertawa dan berkata, "Hahaha, itu seharusnya tidak terlalu merepotkan. Saya percaya pada kemampuan Anda, dan dia harus tergoda, pujilah dia dengan beberapa kata." Dengan mengatakan itu, Pollard berkata dengan cemas, "Sebenarnya, perhatian utama saya adalah dia belum cukup bermain. Jika dia benar-benar ingin tinggal di tempat yang penuh gejolak di Suriah selama 1,5 tahun, kebanyakan orang tidak dapat membujuknya. Dia, hei, kamu tidak mengerti gadis ini. Jika dia keras kepala, kamu tidak akan bisa menahannya." Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, "Aku mencoba membujuknya untuk mencoba mendapatkannya kembali segera." "Baik." Pollard berkata buru-buru, "Atau Anda bisa menambahkan teman-temannya sekarang dan berbicara dengannya dulu." Charlie tersenyum dan berkata, "Paman Pollard, jangan lupa, Suriah punya perbedaan waktu dengan kita. Jika saya ingat dengan benar, seharusnya 5 atau 6 jam lebih lambat dari jam kita. Ini belum fajar." Pollard buru-buru berkata, tidak masalah jika ini belum subuh, tambahkan dia sebagai teman dulu, kapan dia akan lewat, dan kapan kamu akan mulai berbicara dengannya?" Charlie mengangguk, "Oke, kalau begitu saya akan menambahkannya sekarang, tetapi jika saya menambahkannya secara langsung, itu akan menunjukkan bahwa yang merekomendasikannya adalah Anda. Sebaiknya saya menyalin akun WeChat-nya." Setelah itu, dia mengklik kartu nama, menyalin ID WeChat, dan menambahkannya lagi, dan menulis 9 kata tentang alasan penambahan, Director of Arrows Hill Emigrant Group. Setelah permintaan untuk menambah teman dikirim, hanya 1 menit kemudian, Charlie menerima informasi yang diajukan pihak lain melalui temannya. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan heran, "Paman Pollard, putri Anda belum tidur sampai larut malam." Pollard berkata dengan marah, "Saya kira dia tidak bisa tidur. Jika Anda melemparkan saya ke tempat yang rusak itu, saya rasa saya juga tidak bisa tidur." Setelah berbicara, dia buru-buru mendesak, "Charlie, kamu dapat berbicara dengannya dengan cepat dan mencari tahu bagaimana dia sekarang." "Baik." Setelah Charlie selesai berbicara, dia mengirim pesan ke Melba, "Halo, Nona Watt, saya Charlie, Ketua Grup Emigrant Arrows Hill. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang kerjasama. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik?" Pihak lain dengan cepat menjawab dengan suara, "Apakah Pollard meminta Anda untuk menemukan saya? Katakan padanya bahwa aku tidak akan pergi ke Arrows Hill, jadi dia tidak akan membuang energi." Pollard mendengar kata-kata putrinya dan berkata dengan depresi, "Charlie, katakan saja padanya bahwa kamu sama sekali tidak mengenalku.
Jika Anda memberitahu dia bahwa kami sedang berkolusi, dia pasti tidak ingin datang. Charlie mengangguk dan melanjutkan menjawab dengan teks, "Nona Watt, Anda salah paham. Saya tidak tahu Pollard. Saya baru saja melihat makalah Anda di jurnal keuangan. Saya merasa Anda benar-benar ahli dalam keuangan internasional dan manajemen ekonomi. Wawasan luar biasa. Kebetulan saya sekarang sedang mempersiapkan untuk mengembangkan proyek baru untuk melakukan pengiriman laut. Aku hanya kekurangan orang yang bertanggung jawab, jadi aku memikirkanmu." Pihak lain bertanya lagi dengan suara, "Jika Anda tidak dikirim oleh Pollard, dari mana Anda mendapatkan WeChat saya?" Pollard tercengang. Tepat ketika dia tidak tahu kata-kata dan alasan apa yang harus digunakan Charlie untuk menjelaskan pertanyaan ini, Charlie menjawab dengan suara, "Nona Watt, aku menemukanmu melalui perusahaan pengayauan internasional. Untuk mendapatkan informasi kontak Anda, saya juga membayar biaya pengayauan sebesar $50. Awalnya, Headhunter harus menghubungi Anda terlebih dahulu, tetapi menurut saya lebih langsung dan efisien untuk menghubungi Anda secara pribadi untuk kerja sama besar seperti itu. Perusahaan pengayauan adalah perusahaan yang berspesialisasi dalam menggali talenta tingkat menengah dan tinggi. Mereka seperti agen real estate dan tahu semua jenis daftar. Secara teori, selama mereka diberi uang, tidak ada informasi pemilik yang tidak bisa mereka peroleh. Pada titik ini, hal yang sama berlaku untuk perusahaan pengayauan. Pollard langsung mengacungkan jempol saat mendengar kata-kata Charlie. Penjelasan ini menurutnya mulus. Benar saja, Melba di sisi lain juga tidak meragukannya. Dia menjawab, "Saya mengerti, tapi saya sangat menyesal. Saya berada di Suriah sekarang, dan mungkin butuh setidaknya setengah tahun sebelum saya meninggalkan tempat ini. Saya mungkin tidak dapat berbicara dengan Anda. Saya sudah bekerja sama, saya benar-benar minta maaf."